Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di Bincang Bola Tribun Timur. Dan saat ini kita akan membahas laga spesial, yakni laga skuad Garuda Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dan laga berikutnya yakni matchday ketiga, Timnas Indonesia Tribuners akan menghadapi tuan rumah Bahrain yang akan bermainnya pada hari ini tentunya tanggal 10 Oktober 2024 pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Maaf, waktu Indonesia Tengah. Nah, Tribuners menghadapi Bahrain ini tentu menjadi laga yang cukup krusial bagi skuad Garuda untuk bisa menatap atau membuka peluangnya bisa tampil di Piala Dunia nantinya. Sekedar kita ketahui sebagai gambaran bahwa skuad Garuda atau Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga ini sudah menjalani 2 pertandingan, yakni menghadapi Arab Saudi dan Australia, di mana kedua pertandingan ini berhasil skuad Garuda meraih poin, yakni menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dan pertandingan terakhir mereka menahan imbang Australia di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor 1-1. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana prediksi dari tim Garuda menghadapi Bahrain nantinya, bagaimana taktikal yang akan dimainkan oleh Sintayong sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia, dan berbagai macam soal kebaruan berita-berita atau kabar terbaru dari Timnas Indonesia atau skuad Timnas Indonesia yang saat ini sudah berada di Bahrain. Kami akan membahasnya bersama dengan Kaswadi, jurnalis dari Tribun Timur juga. Ya. Salam-salam dulu. Halo Tribuners. Ya, kita kali ini mungkin memang akan membahas mungkin bagaimana peluang dari Timnas Indonesia untuk bisa memetik poin lagi di grup C untuk menjaga peluang juga lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada maupun Amerika Serikat. Ya, kita membahas dulu soal klasemen saat ini. 2 pertandingan Timnas Indonesia berhasil meraih poin. Artinya meskipun belum pernah meraih kemenangan, tapi hasil yang diraih ini cukup positif, karena kalau kita lihat kan lawan-lawannya ini seperti Arab Saudi, Australia, ini kan langganan-langganan Piala Dunia kan. Jadi ini cukup satu kebanggaan atau satu hasil yang cukup berharga bagi Timnas Indonesia sendiri. Dan kita lihat secara klasemen, sementara di grup C ini Timnas Indonesia itu berada di peringkat keempat dengan 2 poin, dan sementara itu Bahrain ada di posisi ketiga dengan 3 poin. 2 pertandingan Bahrain sendiri meraih 1 kemenangan dan sekali kalah. Bahrain berhasil mengalahkan Australia waktu itu di kandangnya. Kalau tidak salah Australia waktu itu bermain dengan 10 pemain. Karena ada 1 pemainnya dapat kartu merah. Sementara di pertandingan terakhir Bahrain menjamu Jepang itu kalah telak 5-0 di Stadion Nasional Bahrain, yang juga akan menjadi venue di mana Bahrain akan menjamu Indonesia. Secara keseluruhan kita lihat klasemen grup C, Timnas Jepang saat ini memimpin dengan 6 poin, artinya menyapu bersih kemenangan di 2 laga terakhir yang mereka lakoni. Terus ada Arab Saudi dengan 4 poin, terakhir mereka menang di kandang
Cina ya. Iya. Terus Bahrain tadi sudah kita bahas, Indonesia, lalu Australia di posisi kelima dengan 1 poin dan Cina di posisi juru kunci belum berhasil memetik 1 poin pun. Nah, ini gambaran untuk kualifikasi ya Tribuners ya. Untuk kualifikasi Piala Dunia ini di putaran ketiga ini hanya ada dua peringkat teratas, yakni peringkat pertama dan runner up itu yang mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dan Kanada nantinya. Artinya untuk posisi saat ini timnas Indonesia ini belum aman ya, karena masih berada di posisi keempat. Namun ketika mengalahkan Bahrain, anggaplah kita berharap semua Tribuners, pasti seluruh masyarakat Indonesia berharap Indonesia bisa meraih poin penuh di markas Bahrain. Tentu ini kemungkinan akan mengalami perubahan posisi. Begitu ya kira-kira. Ya, tentu akan menarik melihat pertandingan ini dengan posisi Bahrain dan Indonesia yang hanya selisih 1 poin di klasemen, berada di 3 dan 4. Tentu ini akan bisa dikatakan menjadi partai hidup mati bagi kedua tim. Kita tahu Bahrain ingin menjadikan laga melawan Indonesia ini sebagai momentum bangkit setelah kalah telak 5-0 ya dari Jepang, apalagi tampil di hadapan pendukung sendiri. Tentu kehadiran penonton juga akan menjadi penyemangat bagi para pemain Bahrain ini untuk bisa mengalahkan Indonesia, sekaligus bisa dikatakan menjaga peluang mereka juga untuk lolos ke babak selanjutnya. Di lain sisi juga kalau dilihat Indonesia juga pasti mengincar kemenangan di perdana mungkin di lawan Bahrain, karena kita tahu kekuatan dari Indonesia dan Bahrain untuk saat ini bisa dikatakan mungkin tidak terlalu jauh berbeda, meskipun secara peringkat di FIFA selisih 53 mungkin. Bahrain di peringkat 56 dan Indonesia di 129. Tapi itu kan kita hanya berdasarkan peringkat, namun secara kekuatan Indonesia saat ini sangat kuat, dan dengan hasil imbang lawan Australia dan Arab Saudi yang salah satu merupakan tim terkuat dan menjadi langganan juga Piala Dunia, saya kira itu menjadi modal berharga bagi anak asuh Sinteyong ini. Dan saya kira juga mungkin ketika dengan komposisi pemain dibawa oleh Sinteyong ini, saya kira mungkin bisa saja 3 poin dibawa pulang dari markas Bahrain. Markas Saudi optimis ya, optimis. Ya, secara secara gambaran statistik, ini hitung-hitungan di atas kertas ya, kita lihat memang tadi sudah dibahas sedikit soal peringkat. Peringkat FIFA Bahrain di posisi 76 untuk ranking FIFA-nya, sementara Indonesia di posisi 129. Tapi memang pelatih Bahrain Talajic ya. Talajic itu mengatakan bahwa pertandingan antara Indonesia menghadapi Bahrain ini tidak bisa lagi menjadikan ranking FIFA itu sebagai patokan, bahwa Bahrain akan berada di atas Indonesia. Dia melihat sendiri, pelatih Bahrain melihat bahwa apa yang dicapai timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, apalagi di dua pertandingan terakhir mereka bisa menahan imbang Australia dan Arab Saudi, itu patut mereka waspadai. Jadi secara peringkat FIFA Bahrain sudah tidak bisa lagi menjadikannya sebagai patokan begitu. Makanya mereka sangat waspada, apalagi kita tahu sejauh ini timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain ini kan kedatangan 2 pemain baru. Marcel Gers sama Eliano Reches. Dan nah, kita bahas mungkin itu tadi secara peringkat ya, peringkat FIFA dan hasil dua pertandingan terakhir kedua tim di kualifikasi Piala Dunia ini.
Sekarang mungkin kita akan lebih jauh lagi membahas soal head to head kedua tim, karena kita tahu sepanjang sejarah pertemuan antara timnas Indonesia dan Bahrain ini sudah terjadi beberapa kali. Kalau menurut catatan dari Tribun Timur itu sudah ada pertemuan sebanyak 7 kali antara kedua tim. Namun memang yang menjadi sorotan itu adalah di dua pertemuan terakhir keduanya. Tentu yang paling diingat yakni di kualifikasi Piala Dunia 2014. Kalau tidak salah saat itu timnas Indonesia dihajar 10-0 Bahrain, dan sebelumnya itu ada juga pertemuan di kualifikasi Piala Asia. Kalau tidak salah itu Indonesia sempat menang. Oh, bukan di kualifikasi, di Piala Asia. Piala Asia 2007 kalau tidak salah itu Indonesia menang dari Bahrain, dan itu kemenangan terakhir. Artinya terakhir kali Indonesia menang menghadapi Bahrain itu di Piala Asia 2007. Artinya sudah berapa belas tahun itu? Ada sekitar 18 18 tahun lah, 18 tahun terakhir kali Indonesia menang saat menghadapi Bahrain. Nah, kita bahas mungkin dulu pertemuan terakhir Bahrain ini dengan Indonesia, di mana Indonesia kalah 10-0. Mungkin ada informasi? Ya, kalau kita tarik ke belakang terkait di tahun 2014 apa sebenarnya yang terjadi di sepak bola Indonesia pada saat itu. Itu kan bisa dikatakan sisi kelam sepak bola Indonesia, di mana ada dualisme dan pembekuan dari pemerintah kala itu kalau tidak salah. Kemudian ini merupakan skuad yang dibentuk ini bisa dikatakan secara persiapan juga sangat kurang, dan hanya pemain yang ditarik itu seadanya. Makanya kekalahan telak yang didapat 10-0 ini saya kira itu karena memang pada saat itu sepak bola kita lagi carut marut, dan kalau dilihat sekarang ya kondisinya sudah berbeda dengan kehadiran pemain-pemain diaspora, kemudian penguatan dari para pemain di Liga 1, kemudian kehadiran pelatih asing Sinteyong di Indonesia, dan bisa dilihat dengan perubahan yang signifikan yang dilakukan juga oleh Sinteyong selama menukaki Indonesia dari peringkat 150 berapa, kemudian sekarang ke 129. Ini kan yang menandakan bahwa sepak bola Indonesia, timnas Indonesia ini mengarah ke arah yang lebih baik, dan saya rasa bahwa head to head memang tidak bisa dilupakan mungkin, tapi untuk sekarang ini kondisi timnas Indonesia sudah jauh berbeda. Dan ya kita gambaran pada tahun 2014 ya kita memang berada di carut marut sepak bola Indonesia, bisa dikatakan sisi kelam pada saat itu. Iya, mungkin ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, tapi ini masih menjadi masih selalu menjadi perbincangan. Artinya titik terendah dari timnas Indonesia itu ya saat mengalami kekalahan 10-0 saat menghadapi Bahrain, itu titik terkelamnya. Memang betul yang dikatakan Kaswadi tadi bahwa memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga saat itu Indonesia harus mengalami kekalahan yang sangat memalukan ya. Kalau kita merefresh kembali ini sebagai sebagai pembelajaran sejarah juga bagi para fans atau penggemar dari timnas Indonesia, bahwa memang tadi Kaswadi tadi itu sudah memberikan gambaran bahwa ada dualisme. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, kan saat itu ada dua kompetisi berbeda yang berjalan di Indonesia, yakni Indonesia Super League, ISL itu di 2012 ya. Di 2012 Indonesia Super League, kemudian ada Liga Primer. Kalau tidak salah sudah IPL ya atau LPI waktu itu. Liga Primer Indonesia kalau tidak salah. Liga Primer Indonesia
ini ada dua kompetisi, akhirnya terbagilah, ada muncullah beberapa klub-klub. Memang ada klub-klub ISL waktu itu yang nyebrang juga ke Liga Primer seperti PSM Makassar. PSM itu menyeberang, artinya berbeda dengan daerah-daerah lain. Misalnya kayak di Jakarta itu Persija Jakarta tetap di ISL, tapi dia ada terbentuk satu tim Persija yang bermain di Liga Primer. Persebaya juga waktu itu di Surabaya, dan beberapa tempat. Kalau di Makassar, PSM Makassar sendiri hanya satu tim menyeberang ke ini. Dan itulah yang pada akhirnya yang mengisi komposisi timnas saat itu adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Primer Indonesia, Liga Primer Indonesia. Sementara klub-klub lama atau pemain-pemain yang dalam top performance yang biasanya membela timnas Indonesia banyak yang lebih banyak bermain di ESL. Nah, akhirnya itu tadi kalau tidak salah waktu di skuad timnas saat menghadapi Bahrain itu memang artinya bukan pemain-pemain grade A-nya timnas Indonesia, meskipun ada beberapa pemainnya juga sering membela timnas seperti di penjaga gawang itu Samsidar waktu itu bermain di Semen Padang ya. Ada Ferdinand Sinaga kalau tidak salah juga di timnas di Semen Padang. Lalu dari PSM ada siapa ya waktu itu? Di Patarkas kalau tidak salah. Di tengah ada Taufik, ada macam-macam lah. Tapi lebih banyak memang bukan pemain grade A dari timnas Indonesia, karena mereka banyak bermain di ESL dan mereka dilarang untuk membela timnas Indonesia waktu itu dah. Yang menariknya juga selain faktor internal di Indonesia sendiri dengan adanya dualisme kompetisi waktu itu, ini juga ada kecurigaan bahwa pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain itu direkayasa, karena saat itu Bahrain butuh menang 9-0 untuk bisa memastikan diri melaju ke putaran selanjutnya. Kalau tidak salah. Tapi meskipun menang, akhirnya Bahrain juga tetap gagal melaju ke putaran berikutnya, karena kalau tidak salah di grupnya Indonesia dan Bahrain waktu itu ada Qatar dan Iran. Itu mereka kedua Bahrain berharap Qatar tidak meraih poin saat menghadapi Iran, tapi Qatar berhasil menahan imbang kalau tidak salah ya, menahan imbang menghadapi Iran. Akhirnya Bahrain juga kalah. Memang banyak kontroversi yang belum terjawab sampai saat ini ya, yang masih terus menjadi gosip-gosip sepak bola ya, bahwa apakah permainan itu dibeli para pemain Indonesia mendapat istilahnya ya, bukan disogok ya, artinya wasit atau bandar judi ini mempermainkan pertandingan ini, karena kan baru menit ketiga Samsidar waktu itu yang diplot jadi kiper utama itu mendapat kartu merah. Jadi ya itulah gosip-gosipnya, artinya bahwa itu sudah berlalu, tapi itu bisa masih menjadi gambaran kita karena ini akan menghadapi Bahrain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dan secara head to head dari 7 pertemuan kita lihat Indonesia itu hanya memenangkan 2 pertandingan ya dari 7 pertemuan menghadapi Bahrain, sementara ada 2 hasil seri, sementara sisanya Bahrain berhasil meraih kemenangan atas Indonesia. Itu mungkin secara head to head. Ini kan sebelum mungkin 2014 juga kan bisa dilihat kemenangan ataupun kemenangan Bahrain dan Indonesia juga mampu menang lawan Bahrain. Itu pun Bahrain bisa menang hanya
tipis, selisih 2 atau 1 gol. Nah, ini kemudian seri bisa 0-0, jadi saya kira di laga nanti ya bisa saja kita setidaknya menang lah lagi untuk lawan Bahrain. Ya dengan- betul, ya. Sebelum kekalahan ya, 10-0 itu ya. kekalahan 10-0 ya. Kalau kita berarti kita sejauh ini sebenarnya masih bisa mengimbangi Bahrain ini sebelum kekalahan telak 10-0 itu. Ya, Kak Sodi, setelah head to head ini kita langsung saja ke prediksi susunan pemain. Sintayong memanggil 27 pemain untuk persiapan menghadapi Bahrain dan Cina ya. Iya. 2 pertandingan langsung nanti di bulan ini. Di bulan di bulan Oktober ini ya. Oktober. Menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina nantinya itu ada 27 pemain. Yang menjadi sorotan utama sekarang, artinya yang menjadi perbincangan hangat karena ada 2 pemain baru. Iya, betul. Pemain yang belum pernah membela timnas Indonesia, pemain diaspora. Kita tidak bisa menyebut naturalisasi juga karena ini kan pemain keturunan. Ya. Akhirnya bukan pemain yang tidak memiliki darah Indonesia, tapi dia pemain keturunan dan pemain ini terbilang grade A karena bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, Liga Belanda. Kedua pemain itu kita tahu yang pertama itu ada Eliano Regender, timnya saat ini Pek Zwolle. Bagaimana ya penyebutannya? Zwolle. Ini tim Liga Utama Belanda, Eredivisie. Terus ada siapa lagi? Mesilgers yang bermain untuk Twente. Nah, ini disebut-sebut pemain dengan manusia 120 miliar karena harga market value-nya kan, harga pasarannya itu dia memiliki harga pasaran itu 121 miliar sekian lah dan bermain di Twente. Twente ini tim papan atas dari Liga Eredivisie Liga Belanda dan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Eropa. Betul. Kemarin kan ketemu Manchester United ya Liga Eropa. Terus lawan terakhir itu Fenerbahce ya. Dan hebatnya lagi karena Mesilger ini pemain inti. Bukan pemain cadangan, bukan. Nah, itu cukup menarik. Dan memang kita lihat dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong ini meskipun iya betul bahwa bukan mayoritas ya, lebih banyak dari jebolan yang bermain untuk Liga 1 saat ini ya. Ada 11 pemain kalau tidak salah. 11 pemain yang bermain di Liga 1. Sisanya itu adalah pemain-pemain yang bermain di liga luar. Ada dari tadi kalau dari Liga Belanda itu ada 4 kalau tidak salah, ada 4 ada 5 ya. Ada Miss Helgar, ada Tom Haye, ada Sen Patinama ya. Terus ada Eliano tadi tahu, terus ada Ivan Jenar. Kemudian siapa lagi ya? Rafael sekarang di Liga Australia kalau tidak salah. Sudah pindah. Terus ada pemain Serie A juga, pemain Liga Italia ini dari Venezia FC ya, ada siapa? Jai Itses. Kemudian Jordi Amat dipanggil, artinya Jordi Amat setelah mendapat larangan bertanding, setelah mendapat kartu merah ya, akhirnya dipanggil kembali. Jordi Amat, kemudian siapa lagi ya, Martin Paes yang sebelumnya dikabarkan cedera, akhirnya juga sudah datang bergabung bersama punggawa timnas Indonesia lainnya di Bahrain. Artinya ini pemain-pemain yang cukup lengkap. Untuk pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ini yang menarik di posisi striker ini. Jadi, sudah siapa ya? Malik Rizaldi dipanggil sebagai pengganti siapa namanya? Ramadan Sananta yang kali ini tidak dipanggil ya. Dimas Derajat
striker dari Persib juga ada, Hoki Caraka dan Witan Sulaiman, dan tentunya masih ada pemain-pemain lain lagi seperti Asnawi Mangkualam juga dan Pratama Arhan. Bagaimana Kak Swadi melihat dari komposisi pemain yang dipanggil Sintayong kali ini? Ya, kalau kita melihat kan komposisi ini lebih banyak diisi memang pemain-pemain yang yang bagus, kemudian bisa dikatakan grade A dengan kehadiran Max Hilgers, kemudian ada Eliano, dan bisa dilihat dengan kehadiran Max Hilgers ini menjadi bisa dikatakan tenaga baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Bukan lagi tenaga baru, artinya sudah bukan terlalu banyak juga ya, artinya memang untuk komposisi pemain belakang Indonesia ini cukup mewah. Iya. Kalau kita lihat, Ya, kalau kita lihat kan memang sangat banyak, lebih banyak mungkin memang pemain belakang, namun bisa dilihat dari komposisinya kan beberapa bisa memainkan 2-3 posisi juga, bisa bermain sebagai winger di sayap penyerangan, ada misalnya Sen Patinama, kemudian ada Pratama Arhan, Asnawi juga bisa bermain gelandang. Tapi kan mungkin yang menjadi pusat perhatian mungkin khususnya supporter timnas Indonesia ini ya Max Hilgers dan Eliano. Ini paling menarik dinanti, apalagi dengan pengalaman Max Hilgers yang baru-baru ini ketemu Manchester United, kemudian sangat dinanti bagaimana kompatriotnya nanti bersama Jaides. Entah ini nanti siapa yang akan tergusur, apakah nanti Rizky Ridho ini akan kehilangan posisinya karena juga kehadiran Jordi Amat, atau tetap biasanya kan Sintayong memakai pola 3-4-3 dengan Jaides, kemudian ada Rizky Ridho atau Justin Hapner atau Sandy Wells yang dipasang. Ini kan kehadiran Jordi Amat, apakah kita lihat nantinya Max Hilgers ini langsung jadi starter, mampu bisa mungkin menggeser posisi dari Rizky Ridho, atau mungkin ada opsi lain yang digunakan oleh Sintayong. Kemudian Eliano juga meskipun bisa dibilang berposisi sebagai bek kanan atau full bek kanan, tapi kan dia multi posisi ini. Bisa bermain gelandang, bisa bermain winger. Ini kalau kalau bisa dilihat kemungkinan ini Eliano akan dimainkan di sektor sayap sebenarnya. Mungkin berduet dengan Ragnar Ortmegan di sisi kanan maupun sisi kiri. Ya mungkin Witan atau Egy mungkin akan menjadi pelapis dari keduanya ini untuk dari sektor sayap penyerang. Ini kan juga salah satu juga ini kan yang selalu juga dinanti-nanti kabar dari Maarten Paes. Yang dikatakan cedera. Mungkin ya kalau saya bacanya sih ini bagian dari taktik bahwa Maarten Paes cedera dan sebagainya. Entah itu benar atau tidak, tapi saya melihatnya sebagai taktik karena kita tahu dua laga sebelumnya Maarten Paes ini bisa dikatakan jadi pahlawan timnas Indonesia. Ketika lawan Arab Saudi, kemudian ketika lawan Australia, bisa dikatakan peluang-peluang yang ditepis itu ya bisa dikatakan 80% itu bisa dikatakan bisa berbuat gol, dan itu bisa ditepis oleh Maarten Paes. Selebihnya saya rasa bahwa untuk lini tengah dari timnas Indonesia tidak akan jauh berbeda ya. Pasti mungkin Tom Haye ataupun Marcelino mendapat posisi di salah satu tempat mungkin. Kemungkinan ini Nathan Joe apa kembali dan Ivan Jerner ini apa akan dimainkan bersama lagi atau tidak. Karena kan kalau kita lihat tipikal kedua pemain ini ya bisa dikatakan tipikal petarung dan hanya pemutus bola dan mengalirkan bola ke sayap ataupun ke Tom Haye. Tom Haye kan lebih tipikal kreator serangan kalau bisa dilihat. Ya selebihnya ya mungkin untuk sisi kiri ataupun kanan ya mungkin Sandy Wells bisa dimainkan ataupun Sen Patinama. Ya, mungkin yang menarik juga terakhir untuk lini depan karena sejauh ini ada Rafael Struijk yang masih selalu jadi tumpuan meskipun banyak yang mengkritik kenapa harus Rafael Struijk dan tak kunjung juga cetak gol. Tapi kalau kita lihat kontribusinya di lapangan ya karena memang Rafael Struijk mampu mobile lah sebagai penyerang.
dia juga turun menjemput bola, berani berduel. Kemudian salah satu mungkin kecerdikan dari Rafael Sturridge yang saya lihat ya, yaitu mampu menarik pemain lawan sehingga membuka ruang bagi rekan setimnya yang lain untuk menciptakan peluang. Dan itulah mungkin kalau dibandingkan lagi juga dengan striker-striker yang bermain di Liga 1 mungkin itu yang kurang dimiliki ya. Artinya secara taktikal Sintayong melihat bahwa kehadiran Rafael Struijk ini memang cocok dengan taktikal yang dimainkan ya. Dan memang secara struktur formasi kan kita lihat kan Sintayong ini ketika dia melawan tim-tim yang dianggap di atas Indonesia itu dia memainkan tiga back, tiga stopper sekaligus. Seperti terakhir menghadapi Australia itu yang dipasangkan Jay Itzes, ada Rizky Ridho, lalu Hapner ya? siapa? Atau Sandy Patinang, Sandy West. Sandy Walsh, kalau bukan Sandy, Calvin Verdong kadang juga dipasang. Dan ini tiga biasanya sih terlihat ada 5 pemain belakang. Nah itu bisa cukup fleksibel. Lini tengah, lini depan juga selalu bermain dengan cukup rapi ya. Tapi memang secara starting, kalau kita lihat secara starting memang selalu berubah-ubah. Betul. Sintayong tidak pernah memainkan starting yang sama. Pasti selalu ada perubahan. Baik itu di lini belakang, lini tengah, dan lini depan ya. Dan memang ini memang menarik dengan kehadiran Mesilger tadi yang sudah disampaikan dengan Eliano ya. Artinya saya meyakini bahwa menghadapi Bahrain nanti nih Mesilger akan bermain sebagai starter. Dia kemungkinan akan duet dengan Nitses. Dan kita anda tahu satunya lagi siapa ya, ada banyak pilihan, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Sandy Walsh, dan ada Calvin Verdong juga kadang bermain di posisi ini ya. Ini akan banyak pilihan. Saya yang mau bukan fokus sih, yang menarik ini sosok dari Asnawi. Asnawi kan kapten utama dari timnas Indonesia ya. Memang dalam beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia saat ini Asnawi ini tidak lagi bermain sebagai starter. Secara posisi dia kan posisinya lebih ke fullback kanan. Itu Sintayong lebih banyak mempercayakan Sandy Walsh bermain di menit pertama. Meskipun nantinya ada pergantian pemain, Asnawi yang akan dimainkan. Cuma yang menariknya bahwa di kompetisi domestik kan Asnawi bermain di Por FC di Liga Super Thailand ya, Super League Thailand. Dia saat ini tuh dia bermain reguler, selalu dipercaya bermain sebagai starter. Meskipun di awal-awal saat dia bergabung setelah pindah dari Liga Korea bergabung dengan Por FC itu Asnawi cukup sulit mendapatkan menit bermain, tapi di musim ini Asnawi bisa menunjukkan konsistensinya. Yang menariknya bahwa posisi yang dimainkan Asnawi di Por FC ini bukan lagi sebagai fullback, tapi sebagai winger. Artinya lebih didorong untuk menyerang. Tentu ini akan menjadi satu pertimbangan juga nantinya bagi Sintayong. Apalagi kan untuk sisi serangan sayap Indonesia itu di 2 pertandingan terakhir ini kalau kita bisa lihat kembali ya tidak maksimal. Kenapa saya bilang tidak maksimal? Biasanya di posisi menusuk untuk serangan sisi sayap itu
kan Sintayong itu mempercayakannya ke Yakob Sayuri, tapi Yakob harus absen karena mengalami cedera dan segala macamnya, dan akhirnya untuk pertandingan lawan Bahrain juga nanti ini itu tidak dipanggil ya karena kabarnya juga masih cedera. Ini yang harus dicarikan, Sintayong harus mencari mencari pemain yang tepat untuk mengisi posisi ini. Nah, pilihannya sekarang ini sebelumnya kan pilihannya ada Witan Sulaiman bisa bermain di situ. Terus ada siapa ya lagi? Egy, lalu Ada Ragnar juga, Ragnar Oratmangun, dan memang khusus Ragnar Oratmangun ini kelihatan bahwa dia punya kontribusi yang baik, tapi juga tidak maksimal, artinya dia ngos-ngosan juga lah, tidak bisa bertahan secara maksimal dengan top performanya itu selama 90 menit. Makanya saya bilang bahwa dengan dengan hadirnya Asnawi Mangku Alam dengan posisi baru di Port FC, ini kemungkinan bisa dicoba oleh Sintayong sebagai salah satu alternatif untuk lini serang di sisi sayap ya. Selain itu ya ada Eliano juga. Makanya Eliano ini bisa juga menjadi alternatif nantinya kita akan kemungkinan menghadapi Bahrain ini, kita akan melihat sesuatu hal yang baru ya, prediksinya saya selain di lini belakang tadi ya, di posisi back itu, di penyerang sayap ini akan ada kebaruan, entah itu Asnawi atau Eliano yang akan diplot di posisi ini. Penampilan Asnawi di Port FC cukup baik, bukan lagi cukup baik ya, sangat baik, karena secara klasemen juga Port FC sekarang kan berada di papan atas di posisi kedua kalau tidak salah, dan bermain di Liga Champion Asia juga saat itu. Ya, kalau kita kemarin kan memang Asnawi ini mendapat atensi tersendiri ketika tampil di Asian Champions League itu ketika Por bertemu Persib. Kala itu kan Sintayong langsung hadir melihat mungkin beberapa pemain juga selain Asnawi ada Dimas Derayat dan beberapa pemain ada sudah tidak ada itu ya, Dimas Derayat dan beberapa pemain kemarin yang sempat memperkuat Persib Bandung. Nah mungkin itu menjadi gambaran mungkin bagi Sintayong bagaimana performa Asnawi di tim dan bagaimana mungkin dia bisa memaksimalkannya di timnas Indonesia. Tapi memang saya sepakat bahwa untuk di timnas Indonesia memang yang bermasalah saat ini ya lini depan kita. Karena sejauh ini kalau bisa kita lihat lini pertahanan sudah sangat kuat. Buktinya dengan baru satu kebobolan. Kemudian lini tengah kita sudah juga cukup bagus dalam mengalirkan bola. Sisa bagaimana penyelesaian akhir ataupun peluang didapatkan, dan ini kan mungkin bisa dikatakan masih sulit untuk diciptakan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Makanya mungkin saat ini dengan adanya Eliano yang bisa bermain di sayap, yang memang mungkin ya kita seperti dikatakan tadi bahwa timnas Indonesia ini butuh pemain yang bisa menusuk langsung ke kotak penalti ya. Kehilangan mungkin Yakob Sayuri bisa dikatakan ya mungkin cukup terasa karena kita tahu Yakob bisa bermain, bisa menusuk ke kotak penalti, kemudian mampu menyerang dan bertahan sama baiknya. Itu kan mungkin yang tidak ada saat ini. Kita lihat tadi Ragnar hanya mampu mungkin menyerang, tapi untuk bertahan agak sulit. Begitupun ketika ada pemain-pemain seperti Sandy Wells mungkin hanya kuat bertahan, tapi untuk bermain menyerang untuk 90 menit bertahan dan menyerang itu sangat sulit. Makanya mungkin butuh pemain yang memang seperti itu. Salah satu juga mungkin yang menarik di nanti juga aksinya yakni Malik Rizaldi yang kembali mendapat kepercayaan Sintayong dengan kemarin sempat brace di lawan Persis Solo dan memang 2 gol ya. Ya, sedang bisa dikatakan sedang on fire kali ini untuk Malik Rizaldi. Ya. Sering bisa berposisi sebagai striker, dia kan juga merupakan pemain sayap. Dia juga punya kecepatan, bisa juga menusuk langsung ke kotak penalti dan
pandai juga menciptakan ruang. Ya, Nah mungkin ini salah satu alasan kenapa Malik Rizaldi dan Ramadan Sananta yang tidak dipanggil mungkin. Karena oke. kita tahu kan Ramadan Sananta lebih tipikal target man ya, yang menunggu bola. Striker nomor 9. Iya, striker nomor 9. Dan bisa dilihat kalau untuk sepak bola modern ini sebenarnya sudah sangat jarang ditemukan striker. Tapi di lain sisi Ramadan Sananta juga punya finishing yang bagus. Tapi mungkin dari segi taktik Sintayong ingin pemain penyerang lebih fleksibel, kemudian mampu Lebih bertahan, mobile, ya lebih mobile, mampu membuka ruang dan sebagainya. Ya, betul. Bahwa Malik Rizaldi ini bisa menjadi apa ya, menjadi bukan pelapis juga secara tipikal permainan dengan Rapper Strike ini mirip-mirip. Iya, Memiliki kecepatan, daya jelajah yang cukup tinggi dan punya insting mencetak gol ya. Harapannya karena kan memang yang menjadi apa ya, selalu menjadi kritikan dari fans timnas Indonesia ini kan ketika Rapper Strike dipaksa bermain 90 menit padahal secara stamina, secara fisik mungkin sudah tidak mampu lagi di menit-menit krusial itu, makanya perlu pemain yang bisa menggantikan sebagai pemain pengganti ya di menit-menit krusial dan bisa jadi Malik Rizaldi nanti menjadi salah satu opsi lah, opsi yang akan dimanfaatkan oleh Sintayong untuk bisa mencetak gol lah menghadapi Bahrain. Nah ini untuk timnas Indonesia kita sudah kulik tadi. Kita mungkin bisa membahas juga sedikit soal skuad dari tuan rumah Bahrain. Bahrain ya ini beberapa pemainnya memang kelihatan pemain senior ya. Iya. Seperti pemain di kipernya itu sekaligus kapten ada Ibrahim Lutfala, pemain berusia 38 tahun. Tapi dia punya pengalaman, dia cukup dipercaya. Sebelum kebobolan 5 gol menghadapi Jepang itu dia terbilang tampil cukup baik. Ada 4 kalau tidak salah, 4 atau 5 pertandingan secara beruntun itu hanya kebobolan 1 kali. Tapi terakhir menghadapi Jepang itu kebobolan 5 gol langsung. Tapi ini cukup menarik. Artinya kan memang level Bahrain dengan Jepang kan cukup berbeda ya. Kita tahu bersama bahwa Jepang langganan Piala Dunia, bukan hanya sebagai penggembira di Piala Dunia. Jepang sudah dianggap sebagai salah satu tim, salah satu negara yang cukup diperhitungkan untuk kompetisi atau turnamen Piala Dunia. Selain itu ada beberapa pemain yang cukup diwaspadai juga yang harus diwaspadai Indonesia, utamanya di lini tengah. Ada pemain seperti siapa ya, seperti ada Moses ATD dan lain sebagainya. Silakan mungkin Kak Suadi ada informasi yang bisa disampaikan terkait skuad dari Bahrain ini. Salah satu juga kan untuk lini depan sendiri ada Mahdi Abdul Jabbar. Ini merupakan striker veteran juga. Striker veteran dan sejauh ini kalau tidak salah untuk di level tim sudah juga mencetak 4 gol. Kemudian ada Karim juga. Yang Hussein Abdul Karim ini juga tampil cukup bagus bersama timnya dan tentu ini akan menjadi ujian bagi Jaides dan kawan-kawan ini, mampu tidak dengan apalagi dengan membuat pertahanan kokoh agar gawang timnas Indonesia ini tak kebobolan. Kalau untuk sampai sekarang sih di 2 pertandingan kan mungkin penampilan mereka di lini depan belum tampil tajam ya, dengan hanya mampu membobolkan 1 gol ketika lawan Australia. Nah, kemudian ketika lawan Jepang memang sangat kesulitan. Nah, ini kita tunggu seperti apa dari memang kemampuan dari pemain Bahrain ini, apakah memang sudah malah mengalami penurunan performa apalagi rata-rata mungkin pemain yang sudah berusia 30 ke atas, atau Indonesia mampu
timnas Indonesia ini mampu tampil lebih dominan nanti ke depannya dengan para pemain yang bisa dikatakan berusia emas lah di umur 24 sampai 28 tahun ini. Ya, sebagai informasi Tribuners, apa ya, pelatih dari Bahrain ini terbilang masih baru ya, si Talajid ya namanya. Ini kalau nggak salah itu baru menangani skuad Bahrain itu di akhir 2023. Baru ada 5 pertandingan ya kalau nggak salah dia tangani. Tapi memang dia sebelum diangkat menjadi pelatih kepala itu dia sebagai direktur teknik dari timnasnya Bahrain. Dan ya tentu hasil yang dicapai terlepas dari kekalahan terakhir ya menghadapi Jepang ini, Bahrain juga cukup stabil penampilannya. Artinya ini patut juga diwaspadai bagaimana taktikal dari permainan dari Bahrain sendiri. Ya, mungkin itu untuk Bahrain. Oke, sebelum kita tutup ini, prediksi sebelum prediksi skor ya, kita prediksi susunan pemain dulu lah untuk timnas Indonesia sendiri. 11 pemain pertama kira-kira yang akan ditampilkan Sintayong saat menghadapi Bahrain nantinya. Ya, kalau mungkin pertama di penjagawan ada Martin Paes tentunya. Kemudian lini belakang kalau kita memakai formasi 3-4-3 ya. Ini mungkin ada Jaides, kemudian ada Sandy Wells, ada Mel Hilgers. Ya. Kemudian di sayap di lini tengah ada Tom Haya sama Ivar Jenner. Mungkin Ivar Jenner ya kira-kira. Natanjo mungkin sebagai pelapis, kemudian di sayap di gelandang kanan dan kiri itu ada Saint Patinama dan Kelvin Verdong. Nah, ini kan biasa turun menjadi formasi 5 tadi, 5 back. Kelvin dan Saint Patinama ini. Kemudian ataupun Sandy Wells yang dipasang. Kemudian di sayap ya ada Eliano, kemudian ada Ragnar Orat Megen, ya di ujung tombak ya ada mungkin Rafael Struijk. Ya. Artinya pool pemain diaspora. Iya. Oke, ini cukup menarik. Posisi penjaga gawang? Ya Martin Paes ya. Ya itu mungkin prediksi dari Kak Suhadi sendiri. Kalau saya sendiri sih harapannya saya mau melihat ada perubahan di komposisi lini depan. Itu tadi saya fokusnya ke Eliano dan Asnawi. Makanya saya untuk prediksi starting ini keinginan saya. Andai saya Sintayong. Kalau saya Sintayong saya akan memakai starting itu di posisi penjaga gawang ada Martin Paes tentunya. Mudah-mudahan dia dalam kondisi yang prima ya. Dan tidak dalam kondisi gangguan cedera yang seperti yang diberitakan. Kemudian posisi kita tetap pakai dengan formasi yang disebutkan tadi. Untuk 3 back di belakang itu ada Jaides, lalu Mesilgar dan saya, lalu bisa dipasang. Saya lebih pilih ke Rizky Ridho. Rizky Ridho ini punya punya kecerdikan, punya kecepatan. Ini dibanding Jordi Amat misalnya, meskipun ya secara tipikal permainan memang berbeda ya. Secara posisi Jordi Amat ini sama gaya bermain dengan Jaides lah. Makanya saya tidak memasukkan Jordi Amat. Tadi 3 ya, sudah ya 3 back ya. Sudah 4 pemain tadi ya. Martin Paes, Jaides, terus Rizky Ridho dan Mesilgar. Kemudian di gelandang Tom Hye, Nathan dan Ivan Jenner. Kemudian di lini depannya itu harapannya saya sendiri berharap
Asnawi Eliano di sisi sayap yang akan membantu striker tengah, penyerang tengah, Rafael Strike. Jadi trio lini depan itu ada Rafael Strike, Eliano dan Asnawi. Itu mungkin. Kalau Tribuners silakan sendiri komen nanti prediksi susunan pemain starting dari timnas Indonesia. Ini kita hanya memberikan gambaran bahwa inilah yang akan kemungkinan yang akan digunakan oleh Sintayong. Oke, terakhir prediksi skor. Ya, paling tidak kalau saya prediksi ya setidaknya timnas Indonesia menang tipis 1-0. 1-0. Mampu meraih 3 poin lah. Dengan tadi segala penjelasan head to head dan bagaimana kekuatan saat ini. Ya, kalau saya prediksi skornya yang pasti Indonesia itu akan clean sheet. Yeah. Mau 1-0, 2-0, 3-0. Bukan pasti ya, maksudnya keyakinannya kita, prediksinya kita. Indonesia akan clean sheet, artinya tidak kebobolan. Penjaga gawang oke. Tambah lagi ada Mes Hilgar. Yes. Kemungkinan lini belakang timnas Indonesia akan semakin kokoh. Bisa saja skor 0-0. Tapi yang pasti saya meyakini bahwa Indonesia akan clean sheet. Mungkin begitu Tribuners. Oke, kita sudah berada di akhir diskusi nih ya. Akhir dari diskusi prediksi kita laga antara timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Jadi Tribuners jangan lupa saksikan pertandingan timnas Indonesia menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C yang akan bertanding tanggal berapa? Kalau waktu kita ini Jumat dini hari sebenarnya. Jumat tanggal 11 ya. Iya. Jumat 11 Oktober 2024 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Kita harapannya memang timnas Indonesia atau skuad Garuda bisa meraih poin penuh di kandang Bahrain. Kita doakan bersama terus. Sekian dari saya, Alpian dan Kaswadi. Kita akan jumpa lagi di Bincang Bola membahas pertandingan-pertandingan sepak bola yang lebih menarik tentunya ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.